the nation, for Indonesia, for Indonesia. True supporters never break the cross. Tanggal 5 Juni tahun 2025 kemarin menjadi malam yang sangat spesial untuk semua fans timnas Indonesia. Pasalnya di malam tersebut, skuad Garuda mampu untuk membuat sejarah baru dengan melaju ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari sekian banyak nama yang dipanggil, ada Joy Pelupessy, kembali menjadi sosok pembeda di lini tengah Garuda. Mungkin dari sisi statistik, Joy Pelupessy tidak begitu mentereng seperti para pemain lainnya. Akan tetapi, kemunculannya sebagai pengatur keseimbangan tim benar-benar membuat China gagal melakukan hal yang sama saat mereka menang di Qingdao. Hal ini pun langsung diketahui oleh tim analis China, hingga mereka merasa kesulitan untuk menganalisis cara kerja dari Joy Pelupessy. Bahkan, analis China juga merasa bingung dan heran bagaimana bisa Indonesia memiliki pemain seperti ini, yang tenang, simpel dan tahu caranya untuk menjaga posisi. Sejak peluit pertama dibunyikan, Pelupessy mampu tampil bagaikan benteng tak tertembus di lini tengah Indonesia. Bersama dengan Tom Hye, duet maut ini mengendalikan ritme pertandingan seperti seorang maestro yang memimpin orkestra megah. China yang datang dengan ambisi mencuri poin seolah terpana menghadapi kedisiplinan dan keganasan Joy dalam mengutus serangan balik mereka. Setiap tackle-nya ataupun intercept-nya bagaikan kilat yang menyambar dan setiap umpannya seperti anak panah yang melesat tepat sasaran. Di laga versus China kemarin, Joy yang nampak terlihat sederhana, ia mampu mencatatkan statistik cukup baik. Mengutip dari Footbomb, ia berhasil mencatat 85% akurasi passing dan 8 kali mengirim umpan ke final third. Kemudian, dari sisi bertahan, Joy juga mampu melepaskan 1 tackle sukses, 3 clearance, 1 intercept, 8 defensive action, 4 ball recoveries serta sanggup memenangkan 4 duel. Sesuatu yang kemudian benar-benar membuat pemain China cukup frustasi, karena di laga tersebut mereka sangat sulit menembus pertahanan Indonesia dari sisi tengah, seperti apa yang terjadi di pertemuan pertama. Tentunya, kehadiran Joy Pelupessy ini menjadi berkat tersendiri dan angka-angka di atas tadi seolah tidak cukup untuk menggambarkan magisnya penampilan Joy, yang bahkan sanggup membuat seorang Justin Hubner terdiam saat mendapatkan teguran dari dirinya. Pada malam itu, Stadion Gelora Bung Karno benar-benar menjadi lautan semangat yang bergelora, di mana ribuan supporter Garuda menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di tengah atmosfer yang menggetarkan jiwa, Joy tidak hanya bermain, tetapi juga menghidupkan mimpi. Malam yang luar biasa, ujarnya dengan mata berbinar seolah menyimpan api semangat leluhur Maluku dalam setiap kata. Bahkan istri Joy dan kedua anaknya turut larut dalam euforia menyanyikan Indonesia Raya dengan lantang yang kemudian menambah warna epik dalam kemenangan ini. Gol kemenangan dari titik penalti oleh Ole Romeni di menit ke-45 memang menjadi penentu. Namun, tanpa adanya Joy, maka fondasi permainan Indonesia mungkin tidak akan setegar sekarang. Ia merupakan breaker sejati dan penjaga keseimbangan yang memungkinkan Tom Hye melancarkan serangannya seperti kilatan petir. Bahkan, media internasional menyamakan gaya mainnya dengan Rodrigo dari Manchester City karena ketenangannya dalam mengatur tempo dan mematahkan strategi lawan. China yang sebelumnya mengalahkan Indonesia dengan skor 2-1 di Qingdao pada Oktober tahun 2024 lalu, kali ini hanya bisa menunduk lesu, karena selain kalah, mereka juga dipastikan gugur. Joy yang absen di laga sebelumnya karena belum menjadi WNI, hal itu benar-benar jadi mimpi buruk untuk pasukan sejuta panda. Kami bermain untuk lolos ke Piala Dunia dengan perasaannya berbeda, kata Joy Pelupessy dengan penuh semangat. Tentu saja dengan kemenangan ini Indonesia membuka lebar pintu menuju putaran keempat kualifikasi dan Joy Pelupessy adalah salah satu kunci utama yang membuka gerbang itu. Apa yang ditampilkan Joy Pelupessy memang sejalan dengan yang diutarakan oleh Tom Hye. Bagi Tom Hye, kehadiran Joy benar-benar sangat memudahkan dirinya dan meskipun tercatat baru 2 kali main bersama, namun Tom sudah bisa merasa tune in sejak pertama kali Joy datang ke training center timnas Indonesia. Berkaca dari segala hal yang ada, Joy Pelupessy memang sosok yang cukup penting di lini tengah Garuda. Biar bagaimanapun, kita tak boleh bergantung pada dirinya seorang, harus tetap ada pelapis lainnya dengan kualitas yang tentunya tak jauh berbeda darinya. Dalam hal ini, Indonesia masih belum mempunyai DMF murni yang sebagus Joy. Ada beberapa nama pernah dicoba, tapi hanya Pelupessy yang paling terbaik. Perlu diingat, meski ingin semuanya baik-baik saja, namun dalam ruang sepak bola segala risiko pasti ada. Sehingga untuk round 4, Clifford beserta jajaran pelatih lainnya harus bisa menemukan deputi alias penerus dari Joy yang memang benar-benar seorang DMF. Ada yang bilang, Ivar, Nathan, Hubner, sampai Kambuaya, semua juga paham bahwa mereka semua bukanlah DMF murni meski bisa-bisa saja main di sana. Karena kembali lagi, DMF seorang Joy Pelupessy mungkin kesannya terlihat mudah, bisa menjaga area, merebut bola, lalu mengatur tempo hingga melakukan umpan transisi cepat. Padahal, semua itu butuh yang namanya visi serta intuisi dan stamina yang oke. Semoga kedepannya Indonesia dapat menemukan pemain seperti Joy Pelupessy untuk prospek jangka panjang timnas Indonesia. Dalam setiap langkah ada asa, dalam setiap mimpi ada
kita berjuang dengan cinta, dengan semangat yang takkan hilang.